Nah, manusia itu akan masuk kepada asfala safilin, derajat yang paling rendah dalam hidupnya, kalau orientasi hidupnya itu hanya tin, hanya zaitun, hanya waturi sinin, hanya waladil amin, hanya kebendaan, hanya makan, dan hanya ingin mencari aman dalam hidupnya. Dalam Al-Quran itu Allah banyak bersumpah ya, terutama di juz-juz 30 itu Allah sumpah dalam surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Allah bersumpah dengan makhluk ya. Kata Allah, watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun, waturi sinin dan demi bukit Tursina, wahadal baladil amin dan demi kota Mekah yang aman. Kalau Allah bersumpah ya, itu nggak main-main, menunjukkan penekanan bahwasanya ini adalah hal penting. Allah bersumpah dengan 4 makhluk, tin, zaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Tin dan zaitun itu makanan, itu juga obat-obatan. Zaitun juga ada yang menyebutkan obat dan juga jenis makanan. Waturisinin, bangunan kalau kita istilahkan ya, gunung Tursina, artinya sebuah tempat bangunan yang kokoh. Wahadzal baladil amin dan kota Mekah yang aman, rasa aman. Nah, keempat hal ini adalah yang dicari manusia. Manusia itu orientasinya dalam hidupnya secara umum pengen makan, pengen dia punya obat-obatan, maksudnya dia aman dari rasa sakit, kesehatan, menjaga kesehatannya. Waturi sinin, dia punya tempat tinggal, ya kan? Yang Allah sebutkan sini gunung yang kokoh, Bukit Tursina ya. Kemudian baladil amin, kota Mekah yang aman, yang diingin cari oleh manusia rasa aman. Allah bersumpah dengan 4 makhluk. Makanan, ya, makanan kebutuhan, kemudian tempat tinggal, ya, makhluk itu, kemudian rasa aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh manusia itu Allah ciptakan sebaik-baik ciptaan. Maka manusia itu sesungguhnya lebih baik daripada tin, lebih baik daripada zaitun, lebih baik daripada waturi sinin, dan lebih baik daripada hadzal baladil amin. Semua itu adalah makhluk. Kalau Allah ciptakan, manusia itu lebih mulia daripada makhluk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, manusia itu akan masuk kepada asfala safilin, derajat yang paling rendah dalam hidupnya, kalau orientasi hidupnya itu hanya tin, hanya zaitun, hanya waturi sinin, hanya waladil amin, hanya kebendaan, hanya makan, dan hanya ingin mencari aman dalam hidupnya. Jadi hidup kita itu bisa masuk kepada asfala safilin kalau niat orientasi hidup kita hanya kepada kebendaan saja yang Allah sebutkan ini. Padahal manusia itu lebih baik daripada tin, zaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Karena Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Tapi mereka akan merendah ketika orientasi hidupnya hanyalah kepada kebendaan yang Allah sebutkan, yang Allah contohkan, yang Allah bersumpah dengan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman itu boleh dia mencari tin. Orang beriman itu silahkan dia mendapatkan zaitun. Orang beriman itu boleh dia membangun waturi sinin. Orang yang beriman itu silahkan dia mencari aman dalam hidupnya, ingin ketenangan, silahkan. Karena orang yang beriman illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena kalau dia memiliki kebendaan itu, maka biasanya dia akan gunakan untuk amal saleh. Makannya untuk dia kuat dalam ibadah, dalam ketaatan, fasilitas kebutuhan yang Allah berikan kepada dia, membuat dia gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala.
Maka illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi orang itu akan dapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Ajrun ghairu mamnun itu makna yang pertama adalah di akhirat dia akan terus dapat kebaikan-kebaikan. Karena dulu waktu di dunia dia punya kebaikan-kebaikan. Makna yang kedua adalah ketika di usia mudanya, di usia sehatnya, dia melakukan kebaikan-kebaikan, nanti di usia tuanya, di usia sakitnya, dia nggak mampu lagi sempurna dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu, tetap Allah balas sempurna. Misalnya ketika dia muda dalam taat, kemudian saat dia tua, nggak maksimal lagi dalam ibadah. Sholatnya tidak bisa lagi maksimal dalam ruku dan sujudnya karena tua dan rapuh. Atau dia tidak lagi mampu berpuasa karena sakit lambungnya, gitu ya. Tetap dia akan dihitung pahala sebagaimana dia dulu waktu sehat, waktu kuat, dia beribadah dengan baik, maka terus mengalir pahala baginya. Itulah makanya ketika kita lagi muda ini, kita lagi sehat ini, lakukan ibadah sebaik-baiknya. Kalau nanti kita sampai di usia tua, sampai di usia kita tak berdaya lagi, tak maksimal lagi dalam melakukan ketaatan, tetap ajrun ghairu mamnun, balasan yang tak terbalas, yang tidak ada putus-putusnya, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala balasan itu. Kemudian Allah tutup, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik yang memberikan keputusan. Jadi orientasi seorang mukmin itu boleh tin, boleh zaitun, boleh waturi sinin, boleh hadal balil amin. Karena orang yang beriman itu dengan kebendaan-kebendaan yang dia dapatkan, dia gunakan untuk amal saleh. Tapi kalau manusia secara umum yang dia kejar hanya tin saja, yang dia kejar hanya waturi sinin saja, yang dia kejar hanya kebendaan-kebendaan dunia saja, maka dia akan dihempaskan dalam derajat asfala safilin. Maka orang beriman, apapun yang dilakukan, maka insya Allah akan menjadi sebuah karya, yaitu amal saleh. Wallahu a'lam bishawab.